Dewan Juri yang terhormat, di Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang demokratis, yang mana kebebasan berpendapat merupakan hak dari setiap individu di negara Indonesia. Tidak melihat umur atau gender seseorang, mereka dapat menyampaikan pendapatnya di depan umum. Mereka mempunyai hak untuk berekspresi atau berpendapat, tetapi sayangnya mereka belum memiliki wadah bagaimana cara mengekspresikannya. Selain itu, dalam berpendapat kadang terbayang-bayang oleh pencemaran nama baik atau terbayang-bayang oleh UU ITE. Padahal pemerintah sendiri sudah memberikan penjelasan bahwa UU ITE tidak membatasi seseorang untuk berpendapat, sehingga itu bukan menjadi alasan seseorang untuk takut berpendapat. Mungkin mereka hanya takut atau malu jika pendapatnya kurang disetujui oleh orang lain. Jika pemanfaatan hak siswa ini dapat diberi wadah yang baik, maka hal ini akan membantu pemerintah dalam menekan naiknya kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dengan memanfaatkan sudut pandang mereka sebagai seorang siswa. Oleh karena itu, hari ini kita akan mendiskusikan suatu mosi, yaitu memanfaatkan hak siswa dalam kebebasan berekspresi terkait HAM. Di sini, saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan mengapa hak siswa dalam berpendapat ini sangat bermanfaat terkait isu HAM, dan apa upaya pemerintah dalam memanfaatkan hak siswa dalam kebebasan berkaitan dengan HAM. Pembicara kedua saya akan memberikan keuntungan kebebasan berekspresi terkait HAM. Selanjutnya, pembicara ketiga saya akan membicarakan tentang kesimpulan dari tim. Saya akan memberikan definisi terkait mosi ini. Hak siswa dalam kebebasan untuk berekspresi berarti kebebasan seorang siswa untuk menyampaikan suatu pendapatnya dari sudut pandangnya tanpa ada halangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa UU ITE tidak menjadi alasan seseorang untuk takut berpendapat. Karena berpendapat atau berekspresi sah-sah saja untuk dilakukan di negara demokratis ini. Dan siswa yang kami maksud berpendapat kali ini adalah siswa yang duduk di bangku SMA. Dewan Juri yang terhormat, mengapa sih kita harus membahas mosi ini sekarang? Karena akhir-akhir ini banyaknya kasus pelanggaran HAM yang marak terjadi di negara kita. Apalagi yang menjadi korban ialah seorang pelajar yang masih memiliki masa depan yang cerah. Tetapi sayangnya banyak juga ketidakadilan yang didapat dari korban. Jadi pendirian kami sudah jelas Dewan Juri bahwa kami sangat setuju dengan mosi kali ini, yaitu memanfaatkan hak siswa dalam kebebasan berekspresi terkait HAM. Mekanisme yang akan saya ajukan sangat efektif untuk diterapkan di Indonesia ialah pemerintah akan memberikan wadah untuk masyarakat, khususnya siswa dalam berpendapat terkait HAM, seperti mengadakan sosialisasi di setiap sekolah, tetapi dibarengi juga dengan sekolah harus menyediakan wadah untuk siswa-siswa yang berani berpendapat di depan umum, seperti sekolah mengadakan kegiatan rutin. Hal ini menjadi efektif karena hampir sebagian besar waktu siswa, khususnya siswa SMA, berada di sekolah. Selain itu, sekolah merupakan wadah terdekat untuk memfasilitasi seorang siswa meningkatkan kepercayaan diri dan mengekspresikan pendapatnya, sehingga kebebasan berpendapat di media sekolah dapat tersalurkan. Tujuan kami di sini sudah jelas Dewan Juri bahwa memanfaatkan hak siswa ini dapat membangun generasi yang berani berpendapat dan dapat memberikan dampak yang besar untuk menekan naiknya pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Beranjak ke argumen saya akan menjelaskan mengapa mekanisme yang saya berikan sangat efektif. Argumen saya adalah lingkungan sekolah berpengaruh terhadap kebebasan berekspresi siswa. Membentuk karakter siswa tersebut melalui diadakannya sosialisasi apa yang dimaksud dengan HAM dan sosialisasi bagaimana cara siswa dalam menyikapi isu tersebut dengan benar. Saya yakin jika sosialisasi ini efektif untuk lebih memberanikan seorang siswa untuk berpendapat, karena apabila seorang siswa sudah menguasai suatu topik permasalahan, maka makin ia percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya. Ini dilakukan karena banyak anak muda atau bahkan siswa SMA yang terburu-buru berkomentar terkait suatu hal yang belum ia ketahui persoalannya. Apalagi dibarengi dengan diadakannya kegiatan-kegiatan di sekolah membuat seseorang siswa makin aktif dan lebih berani untuk tampil di depan umum dan lebih kritis dalam menghadapi lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, saya yakin bahwa sosialisasi dibarengi dengan diadakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dapat membantu seorang siswa menumbuhkan jiwa keberaniannya dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, ini dapat menjadi wadah seorang siswa mempersiapkan dirinya di perguruan tinggi. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya sebagai pembicara kedua tim pemerintah
akan menyampaikan argumen-argumen saya terkait mosi hari ini. Poin pertama dari argumen saya, kebebasan siswa dalam berekspresi tentang HAM akan menguntungkan pihak pemerintah. Dalam sudut pandang pemerintah, kebebasan siswa berpendapat dapat bermanfaat untuk bagian hukum pemerintahan seperti Komnas HAM dan KPAI. Mengapa? Karena dengan mengetahui perspektif dari kebebasan berpendapat yang diekspresikan dari seorang siswa, pemerintah dapat mendapat informasi yang lebih luas dan lebih valid dari sudut pandang usia remaja, terutama anak SMA. Lembaga pemerintah akan lebih sigap dalam menangani dan memberantas pelanggaran yang terjadi terutama di kalangan siswa sendiri. Contohnya, di Indonesia marak kasus bullying. Dengan siswa mendapat kebebasan berpendapat, mereka dapat lebih mendeskripsikan secara jelas bagaimana kasus bullying ini terjadi dan kekerasan apa saja yang dilakukan, siapa yang sering menjadi korban dan bagaimana cara mengatasinya. Di sini kita butuh peran pelajar untuk bisa ikut berkontribusi melalui ekspresi pendapat mereka untuk menciptakan generasi yang dapat sehat secara mental, fisik, dan aman dalam lingkungan bermasyarakat maupun sekolah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi yang mencakup hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, dan hak atas rasa aman. Poin kedua, kebebasan siswa dalam berekspresi tentang HAM akan menguntungkan bagi siswa itu sendiri. Dalam sudut pandang siswa itu sendiri, kebebasan berpendapat menciptakan keterlibatan siswa dalam berperan menyuarakan HAM, membuat lebih banyak orang, terutama generasi muda, untuk bisa lebih memahami dan memperjuangkan HAM itu sendiri. Keterlibatan siswa akan mendorong siswa untuk berinisiatif melakukan hal yang dilakukan dalam menegakkan HAM, mulai dari lingkup masyarakat terkecil, dari keluarga, teman, guru, serta masyarakat sekitarnya. Bayangkan, jika sebagian besar dari siswa melakukan hal ini, akan sangat membantu pemerintah dalam menekan naiknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Jika pelanggaran HAM yang ringan dapat diatasi, maka tidak akan terjadi pelanggaran HAM yang lebih rumit. Contohnya, salah satu siswa menemukan temannya dicemooh dan diejek. Saat siswa berinisiatif setelah dapat mengekspresikan pendapatnya terkait HAM, ia akan melakukan tindakan apabila menemui hal itu, seperti melerai, membela kawan yang tak berdaya, dan berlaku tegas pada siswa lain sebagai pelaku, atau secara sikap melapor pada pihak yang berwenang dan dapat diproses secara hukum yang berlaku. Ini akan menghentikan keberlanjutan hasil tindakan pelanggaran HAM yang lainnya, seperti memukul, tindakan keras fisik lainnya. Siswa dapat berperan sebagai pahlawan untuk dirinya sendiri maupun orang lain, terutama dalam memberantas pelanggaran HAM. Kesimpulannya, Dewan Juri yang terhormat, memanfaatkan hak siswa dalam kebebasan berekspresi terkait HAM memberikan dampak positif yang krusial bagi pemerintah maupun masyarakat, dan kami sangat mendukung mosi ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya di sini sebagai pembicara ketiga dari tim pemerintah hendak menyampaikan pokok-pokok pikiran yang telah saya dapatkan dari jalannya debat ini. Dari awal, Dewan kami telah membuktikan dan mendemonstrasikan mosi pemanfaatan hak siswa dalam kebebasan berekspresi terkait HAM yang berdasar dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi. Menurut pembicara pertama kami, kasus pelanggaran HAM di negara kita semakin marak terjadi dan korbannya tak lain dan tak bukan adalah para pelajar SMA yang mana bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental mereka karena pendapatnya tak disetujui orang lain atau bahkan mengalami bullying karena pendapatnya dianggap tak relevan, konyol atau semacamnya. Tak hanya di kehidupan nyata, di dunia maya pun pendapat pelajar SMA jarang diapresiasi ataupun didengarkan. Sayang sekali jika mosi ini tidak didukung Dewan Juri yang terhormat. Mengetahui mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan menghadapi masa depan serta menentukan kemajuan dan mengemban cita-cita negara kita di masa mendatang. Kepercayaan diri harus dilatih sejak dini untuk mengutarakan pendapat mereka kepada orang lain. Pembicara kedua kami memiliki argumen tentang keuntungan dari kebebasan siswa dalam berekspresi dengan memperhatikan HAM dari sudut pandang pemerintah dan siswa itu sendiri. Memang perlu diketahui bahwa siswa SMA sendiri sudah tidak bisa dibilang anak kecil lagi. Dari sekolah, mereka sudah dituntut untuk berpikir secara logis dan kritis mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah seperti Komnas HAM dan KPAI juga harusnya lebih diuntungkan karena menerima lebih banyak aspirasi, terutama dari perspektif yang berbeda. Kesimpulannya, memanfaatkan hak siswa dalam kebebasan berekspresi terkait HAM memberikan dampak positif yang krusial bagi pemerintah maupun masyarakat, juga dapat memberikan edukasi demi membangun mental dan kepercayaan para siswa itu sendiri dalam berkomunikasi dan berbagi pikiran. Oleh karena itu, di sini sudah jelas bahwa Dewan kami sangat-sangat mendukung mosi ini. Dengan mekanisme yang sudah kami buat, diharapkan siswa SMA bisa lebih bebas lagi dalam mengutarakan pendapatnya, karena mereka juga bagian dari masyarakat yang sama-sama punya hak untuk menyuarakan aspirasinya. Saya selaku pembicara ketiga tim pemerintah sangat bangga karena telah berkesempatan untuk ikut menyuarakan dukungan saya terhadap mosi kali ini.
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.